semuanya, selamat datang kembali di channel SAINB, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan Populer. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu ke benua yang unik dan menakjubkan, yaitu Australia. Kita akan menelusuri sejarah panjangnya, dari peradaban kuno hingga menjadi negara modern yang kita kenal sekarang. Jadi, siapkan diri kalian, karena petualangan kita akan segera dimulai. Jauh sebelum para penjelajah Eropa tiba, daratan yang kita kenal sebagai Australia telah menjadi rumah bagi peradaban tertua di dunia. Sekitar 65.000 tahun yang lalu, nenek moyang suku aborigin dan penduduk pribumi Selat Torres melakukan perjalanan epik, kemungkinan besar melalui jembatan darat yang menghubungkan Asia dan Australia. Selama zaman es, mereka adalah para penjelajah sejati yang berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan beragam, dari gurun pasir yang tandus hingga hutan hujan yang lebat. Selama ribuan tahun, mereka mengembangkan budaya yang sangat kaya dan kompleks dengan lebih dari 250 bahasa yang berbeda. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam, mengembangkan pengetahuan mendalam tentang flora dan fauna, serta menciptakan seni cadas yang memukau dan kisah-kisah Dreamtime yang menjelaskan penciptaan dunia. Kehidupan mereka adalah bukti ketahanan dan kebijaksanaan manusia dalam menghadapi tantangan alam. Ini adalah fondasi sejati dari sejarah Australia. Babak baru dalam sejarah Australia dimulai pada abad ke-17. Meskipun ada beberapa penampakan sebelumnya, penjelajah Belanda bernama Willem Janszoon adalah orang Eropa pertama yang tercatat mendarat di Australia pada tahun ke-1606. Selama 150 tahun berikutnya, banyak penjelajah Belanda lainnya yang memetakan sebagian besar garis pantai barat, selatan, dan utara. Mereka menamai daratan ini New Holland, namun tidak menunjukkan minat untuk mendirikan koloni. Momen yang mengubah segalanya terjadi pada tahun ke-1770. Seorang letnan Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang ambisius, James Cook, memetakan pantai timur Australia dengan kapalnya HMS Endeavour. Dia mendarat di Botany Bay dan mengklaim seluruh pesisir timur untuk Inggris, menamainya New South Wales. Penemuan Cook ini membuka jalan bagi kolonisasi Inggris yang akan mengubah wajah benua ini selamanya. Mengapa Inggris begitu tertarik dengan daratan yang jauh ini? Jawabannya terletak pada peristiwa di belahan dunia lain, Revolusi Amerika. Setelah kehilangan koloninya di Amerika, Inggris sangat membutuhkan tempat baru untuk membuang narapidana yang memadati penjara-penjara mereka yang penuh sesak. Australia, atau lebih tepatnya New South Wales, dianggap sebagai solusi yang sempurna. Pada tanggal 26 Januari tahun 1788, sebuah tanggal yang sekarang diperingati sebagai Australia Day, armada pertama yang dipimpin oleh Kapten Arthur Phillip tiba di Port Jackson, yang sekarang kita kenal sebagai Pelabuhan Sydney. Armada ini terdiri dari 11 kapal yang membawa lebih dari 1.000 orang, termasuk sekitar 750 narapidana. Mereka mendirikan koloni pidana pertama, dan inilah awal dari pemukiman Eropa permanen di Australia. Kehidupan awal di koloni sangat sulit, penuh dengan kelaparan, penyakit, dan konflik. Kedatangan para pemukim Eropa membawa dampak yang menghancurkan bagi penduduk asli. Mereka terusir dari tanah leluhur mereka, sumber daya alam mereka dirusak, dan yang terburuk, mereka terpapar penyakit-penyakit baru dari Eropa yang tidak dapat mereka lawan, seperti cacar dan campak. Populasi aborigin menurun drastis. Konflik kekerasan antara pemukim dan penduduk asli, yang dikenal sebagai Frontier Wars atau Perang Perbatasan, berlangsung selama lebih dari 1 abad, meninggalkan luka mendalam yang masih terasa hingga hari ini. Seiring berjalannya waktu,
koloni-koloni baru mulai bermunculan di seluruh benua Van Diemen's Land, yang sekarang dikenal sebagai Tasmania. Didirikan pada tahun 1803, diikuti oleh Queensland pada tahun 1824, Australia Barat pada tahun 1829, Australia Selatan pada tahun 1836, dan Victoria pada tahun ke-1851. Masing-masing koloni memiliki karakter dan sejarahnya sendiri. Periode ini juga ditandai dengan eksplorasi besar-besaran ke pedalaman benua yang misterius, yang seringkali berakhir tragis bagi para penjelajahnya. Pada pertengahan abad ke-19, sebuah penemuan mengubah nasib Australia secara dramatis. Demam emas yang dimulai pada tahun 1851 di New South Wales dan Victoria memicu gelombang imigrasi besar-besaran dari seluruh dunia. Orang-orang dari Inggris, Irlandia, Tiongkok, dan Amerika berbondong-bondong datang dengan harapan menjadi kaya mendadak. Populasi Australia meledak. Kota-kota seperti Melbourne dan Sydney berkembang pesat, dan kekayaan baru ini mendorong perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang signifikan. Demam emas juga menumbuhkan semangat kemandirian dan gagasan tentang identitas nasional Australia. Menjelang akhir abad ke-19, gagasan untuk menyatukan 6 koloni yang terpisah menjadi satu negara mulai menguat. Setelah serangkaian konferensi dan perdebatan panjang, sebuah konstitusi dirancang. Pada tanggal 1 Januari tahun 1901, Persemakmuran Australia secara resmi terbentuk. Koloni-koloni tersebut menjadi negara bagian dalam sebuah federasi. Ini adalah momen penting dalam sejarah Australia, menandai kelahiran sebuah bangsa baru, meskipun masih berada di bawah naungan kerajaan Inggris. Abad ke-20 membawa Australia ke panggung dunia, seringkali melalui cobaan berat. Ribuan tentara Australia dan Selandia Baru yang dikenal sebagai Anzac bertempur dengan gagah berani dalam Perang Dunia Pertama, terutama dalam kampanye Gallipoli yang tragis. Meskipun kampanye itu gagal, semangat dan pengorbanan para Anzac menjadi legenda dan membentuk bagian penting dari identitas nasional Australia. Negara ini kembali berperan dalam Perang Dunia Kedua. Kali ini bertempur lebih dekat ke rumah melawan ancaman invasi. Setelah perang, Australia membuka pintunya bagi imigran dari seluruh dunia, terutama dari Eropa yang hancur akibat perang. Gelombang imigrasi ini yang berlanjut hingga hari ini dengan kedatangan orang-orang dari Asia, Afrika, dan Timur Tengah telah mengubah Australia menjadi salah satu negara paling multikultural di dunia. Kebijakan White Australia yang rasis secara bertahap dihapuskan dan negara ini mulai merangkul keragaman sebagai kekuatan. Pada paruh kedua abad ke-20, perjuangan untuk hak-hak sipil bagi penduduk asli Australia semakin gencar. Momen penting terjadi pada tahun 1967, ketika sebuah referendum memberikan pemerintah federal kekuasaan untuk membuat undang-undang bagi masyarakat aborigin dan memasukkan mereka dalam sensus nasional. Meskipun kemajuan telah dicapai, perjuangan untuk rekonsiliasi, pengakuan, dan keadilan bagi penduduk asli Australia masih terus berlanjut hingga hari ini. Kini, di abad ke-21, Australia adalah negara maju yang dinamis dengan ekonomi yang kuat, masyarakat yang beragam, dan gaya hidup yang santai. Namun, negara ini juga menghadapi tantangan modern seperti perubahan iklim yang dampaknya terasa melalui kebakaran hutan dan kekeringan, serta perdebatan berkelanjutan tentang identitas nasionalnya dan hubungannya dengan masa lalu kolonialnya. Sejarah Australia adalah kisah yang kompleks tentang ketahanan, konflik, transformasi, dan harapan. Nah, setelah kita menjelajahi sejarahnya yang panjang, sekarang
Saatnya untuk 5 fakta menarik tentang Australia yang mungkin belum kalian ketahui. Fakta pertama, Australia adalah satu-satunya benua yang diperintah sebagai satu negara tunggal. Unik kan? Tidak ada benua lain yang seperti ini. Fakta kedua, pegunungan Alpen Australia menerima lebih banyak salju setiap tahunnya daripada seluruh negara Swiss. Banyak yang mengira Australia hanya gurun dan pantai, tapi ternyata mereka punya destinasi ski yang hebat. Fakta ketiga, di Australia Barat, ada sebuah danau berwarna pink cerah bernama Danau Hillier. Warna pink ini diduga berasal dari sejenis alga yang hidup di air danau yang sangat asin. Pemandangannya bener-bener seperti dari planet lain. Fakta keempat, Australia adalah rumah bagi pagar terpanjang di dunia yang disebut Dingo Fence. Pagar ini membentang lebih dari 5.600 kilometer dan dibangun untuk menjauhkan dingo dari lahan subur di bagian tenggara benua. Dan fakta kelima, sebelum kedatangan manusia, Australia dihuni oleh megafauna raksasa. Bayangkan kanguru setinggi 3 meter, wombat seukuran mobil, dan singa berkantung. Sayangnya, mereka semua telah punah ribuan tahun yang lalu. Itulah perjalanan kita menelusuri sejarah panjang dan menarik dari negeri kanguru. Dari peradaban kuno hingga menjadi bangsa modern yang multikultural. Australia benar-benar benua yang penuh dengan kontras dan kejutan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin terus belajar bersama kami, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel SCINB agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap penasaran dan terus belajar.